Oke, sudah 53, kita mulai saja. Terima kasih atas kehadirannya. Ini metode riset epidemiologi. Kemarin dari Ilham sudah kasih sampai sebelum pemilihan desain riset. Nah, sekarang sudah orang mengetahui bagaimana membuat suatu riset epidemiologi. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana memilih desain. Karena banyak yang, kalau saya lihat dari yang tugas yang Anda masukkan, itu banyak yang masih kurang paham tentang bagaimana membuat riset. Metode risetnya paling banyak copy paste, tapi dari yang Anda sampaikan dalam dan kemudian pemilihan poin-poin yang menjadi power yang ditampilkan itu masih sangat lemah, dan kebanyakan memang ternyata tidak mengerti copy paste. Jadi untuk membuat supaya ini nggak kentara, banyak yang ambil dia copy bab satunya di tempat lain, kemudian bab 2-nya di tempat lain. Saya proposalnya itu saya blok satu paragraf, saya cari di Google, langsung ketemu di poin pertamanya. Jadi ide yang Anda dapatkan sebenarnya bagus, tapi cara Anda untuk membuat menuliskannya menjadi sebuah proposal digali lagi. Memang perlu, kalau epidemiologi itu dia perlu jam terbang yang tinggi supaya bisa menghasilkan satu penelitian atau hasil laporan epidemiologi yang bagus. Kita menyadari memang ini selama ini kurang jam terbang. Dari awal kuliah mungkin banyak yang tidak terlalu paham bagaimana epidemiologi dan apa kerjaan epidemiolog di fasilitas kesehatan. Nah, karena banyak yang kurang memahami itu, makanya yang diberikan cuma bahan-bahan yang mereka tahu saja. Tapi ketika mau turun, mengaplikasikan ilmu, pengalaman atau hanya mendengar dari orang lain, sehingga dampaknya ke kalian. Yang kalian dapat, ya menurut saya tidak sesuai dengan harapan, terutama mengambil bidangnya epidemiologi. Kita lanjut. Nah, saya dapat ini cukup bagus untuk membuat satu penelitian ilmiah, satu riset epidemiologi. Kita harus punya yang namanya fase strategis. Jadi menyusun strategi bagaimana orang akan riset epidemiologi. Orang mesti bikin yang pertama fase strategi atau masa-masa menyusun strategi. Kemudian sudah taktis. Jadi taktis itu kita sudah ada di lapangan, operasional. Fase operasional bagaimana kita menjalankannya di lapangan. Nah, kalau kita punya ini, kita bisa gampang menyusun suatu rencana riset. Ya, yang pertama strategi, fase strategi. Orang harus tahu ini keluaran dari yang kita tanyakan itu apa yang akan terjadi nanti. Nah, apakah hasil dari riset ini dalam pemikiran kita ya, apakah hasil dari riset yang judul kemudian melahirkan pertanyaan penelitian ini, apakah hasil penelitian pure research atau applied research? Kalau pure research itu berarti kita memang meneliti dari awal untuk menghasilkan sesuatu, pure research. Nah, kemudian oleh orang lain, yang mana yang mau kita buat? Apakah kita mau meniru jalan yang sudah dilakukan oleh orang lain, atau mengaplikasikan teori, atau benar-benar kita membuat teori baru? Nah, kemudian kita tetapkan logikanya, logika berpikir di riset ini apa? Umum ke khusus atau khusus ke umum? Kemudian kita tentukan tujuan, purpose dari riset kita. Nah, apakah tujuannya itu untuk menggambarkan, deskripsi, memberitahukan tentang frekuensi, distribusi, karakteristik, atau evaluasi. Kalau dalam itu ada namanya explanatory. Explanatory berarti kita menjelaskan. Itu kalau penelitian kualitatif itu ada explanatory dan exploratory. Explanatory fenomena yang sudah ada. Sedangkan kalau exploratory kita mengeksplor, kita mencari tahu. Jadi kalau explanatory apa yang kita dapatkan, kalau exploratory kita mengeksplor. Nah, biasanya kalau explanatory itu kita menjelaskan, kalau di kualitatif itu
sudah ada teorinya, terus kita jelaskan. Kalau exploratory itu kita mengeksplor pendekatan riset apa yang akan kita gunakan. Apakah kita mengkritisi? Mengkritisi berarti ini yang dia temukan ini berbeda dengan yang terjadi di daerah saya. Saya mau teliti apakah benar seperti yang temuan penelitian orang lain itu tidak sama dengan kita kritik. Itu disebut critical. Atau penelitiannya kurang rinci begitu. Kita memerincikan. Nah, itu interpretivism. Jadi kita menginterpretasikan, tapi kita buat semakin lebih terperinci. Atau positivis, kita mendukung apa yang dia mau dia temukan di tempat lain. Nah, kalau kita sudah punya ini, kita sudah bisa menjawab strategik hampir selesai dengan penelitian kita, karena kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Kemudian proses yang akan kita lakukan ini seperti apa, mau kualitatif, kuantitatif, atau mix. Kalau beberapa orang tidak menerima ini mix, kualitatif saja, kuantitatif saja. Tetapi metode yang paling baru yang sering digunakan sekarang adalah mix. Jadi mix antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau dia kuantitatif duluan, kemudian kita kualitatif, nah itu yang namanya umpama kita sudah punya data kualitatif, kemudian kita mau cari kuantitatifnya, nah itu exploratory. Jadi kita mau explore. Kemudian metode riset apa yang akan kita research method apa yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan. Nah, kita menggunakan apa? Apakah action research? Action research ini di kesehatan masyarakat banyak dilakukan. Pilot terpantul. Wait. Masih pantul? Sudah enggak benar. Oke, sudah enggak toh? Ya, kita masuk ke research method ini. Apakah action research? Action research itu kita membuat satu penelitian yang biasanya menghasilkan di kesehatan masyarakat, misalnya penurunan stunting di Indonesia. Itu research, action research. Jadi kita membuat langkah-langkah yang akan digunakan supaya stunting ini, apalagi action research itu seperti kalau yang sekarang bagaimana supaya tracing itu bisa berjalan dengan baik. Itu action research. Kalau di kesehatan masyarakat tidak terlalu kentara, tapi kalau di itu paling banyak. Jadi bagaimana mereka mau membuat suatu gedung. Mereka mengikuti dari perencanaan sampai finishing gedung itu. Nah, itu action research. Itu kalau di teknik sipil, di arsitektur itu nyata sekali, dan penelitian mereka sampai hasil. Misalnya bisa juga diterapkan, ada teman saya melakukan penelitian bagaimana membangun rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, dan berapa minimal biaya yang dibutuhkan untuk itu. Jadi dia buat perencanaannya sampai bagaimana pembangunannya. Dia hanya dengan menggambarkan berapa banyak yang dibutuhkan untuk membangun temuannya, ya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah sakit tipe B di Indonesia. Nah, itu termasuk action research. Kalau case study, ini nanti saya jelaskan sebentar. Biasanya laporan kasus. Jadi cuma satu. Di kesehatan masyarakat, karena kita lebih banyak kepada kuantitatif, kita kan masyarakat. Kita mencari kesempatan kita untuk mencari kedalaman. Nah, laporan kasus ini kebanyakan itu tentang penyakit baru. Nah, design science, nah ini ecological study. Bagaimana kita membuat suatu master plan dari riset. Nah, kita membuat rancangan bangun. Nah, itu juga kalau di kita studi-studi seperti ini masih jarang di kesehatan masyarakat. Bagaimana mendesain, kita baru sampai ke pemodelan. Tapi kalau ke sesuatu yang harus dilakukan itu jarang di kesehatan masyarakat, karena sosial itu tidak statis, sangat dinamis. Kemudian fokus grup, nah lakukan menggali pemahaman dari satu grup tertentu yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kalau eksperimental, ya kita melakukan eksperimen, melakukan percobaan, dan observational study. Nah, research method ini kita harus 6. Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan data. Bagaimana data ini dikumpulkan? Apakah data yang sudah ada datanya sebelumnya, kita melakukan eksperimen,
kemudian kita melakukan interview, observasi, kita melakukan simulasi, atau kita menganalisis dengan apa? Membandingkan dengan alternatif, grounded theory, teori dasar, kemudian hermeneutik. Kita mau mencari apa? Ini biasanya di kita sedikit ya, hermeneutika itu kalimatnya di thematic analisis, kita mau analisis sesuai dengan tema yang ada, atau kita menggunakan statistical analysis. Kebanyakan dari kita menggunakan ini statistical analysis kalau dia kuantitatif. Tapi kalau umpama kita melakukan kebanyakan menggunakan ini grounded theory, ya. Nah, itu baru DP pengantar. Sekarang orang mau menjelaskan lebih dalam tentang apa itu desain. Desain itu model, tata cara, pola. Nah, pola ini untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari riset epidemiologi yang kita kehendaki. Oh iya, sebelum saya lupa, banyak yang bertanya mana yang masuk dalam pilar yang lain, misalnya pilar promosi kesehatan, nah atau pilar kesehatan lingkungan, mana yang masuk dalam AKK, mana yang masuk ke dalam apalagi biostatistik. Nah, saya mau kata epidemiologi ini, kalau dia sesuai indikator yang kita gunakan itu indikator-indikator epidemiologi. Angka kesakitan, angka kematian, angka kefatalan satu kasus, itu masuk dalam ranahnya epidemiologi. Tapi kalau sudah ranahnya lebih ke sosial, itu ke pengetahuan, sikap, dan tindakan. Itu biasanya itu masuk ke dalam promosi kesehatan. Atau yang terkait dengan kebijakan, institusi, itu biasanya terkait kita ini mau apakah kita belajar tentang penyakit-penyakit saja? Tidak. Di epidemiologi ini kita juga meriset, ada namanya epidemiologi sosial. Kita melihat apa faktor-faktor sosial yang mempengaruhi derajat kesehatan. Tapi di indikator-indikator itu bagaimana kesakitannya, bagaimana kematiannya, faktor-faktor apa yang menyebabkan dan yang paling tinggi. Nah, itu biasanya yang menjadi bagian dari epidemiologi. Kalau di tempat lain rata-rata seperti itu karena mereka punya peminatan yang lain. Kalau kita di sini harusnya kita mempersempit penelitian kita ya, di kalian selesai kalian akan minta peminatan epidemiologi. Nah, kalau peminatan epidemiologi terus kalian meneliti tentang promosi kesehatan atau malah pendidikan kesehatan, itu sebenarnya tidak matching ya. Nah, kita lanjut. Jadi desain itu model tata cara pola untuk mencapai tujuan riset kita. Nah, sedangkan desain itu bisa dikatakan juga blueprint kita mau melaksanakan sesuatu. Tentunya ini dirancang sebelum melakukan riset, bukan sementara melakukan riset. Nah, kalau di riset kita mengalami benturan atau ada hal-hal tertentu yang membuat kita terhambat, nah kita bisa melakukan perubahan terhadap kita mengubah tujuannya gitu. Yang terjadi hari-hari ini adalah ketika orang tidak menguasai betul blueprint-nya, ya, blueprint-nya dia tidak kuasai, rancang bangun penelitiannya dia tidak kuasai, ketika dia mengalami benturan di lapangan, dia akan merubah tujuan sesuai dengan hasil yang dia dapatkan. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Nah, makanya penting untuk melakukan ini, memilih desain riset. Dapat dengar suara? Internet nggak bagus. Nah, desain ini juga berfungsi sebagai rambu, ya. Dia penunjuk arah. Nah, arah sistematis mengenai apa yang akan orang lakukan. Kapan orang akan melakukan ini. Nah, bagaimana kita melakukan? Caranya apa? Nah, ini rambu-rambu yang harus kita tepat dan dirancang sebelum riset dilakukan. Ya, riset ini berfungsi seperti yang sudah saya katakan tadi, dia menuntun peneliti bagaimana mengumpulkan data untuk mencapai tujuan. Jadi, tata cara. Kalau meneliti, kita selalu melihat ke tata cara. Bagaimana operasionalnya. Bagaimana kita melaksanakannya. Ketika kita di lapangan, mau tersesat, kembali ke tata cara alat bantu. Mengontrol dan mengendalikan variabel yang berpengaruh dalam satu penelitian. Jadi, kita bisa melihat, oh ini berpengaruh. Ini bisa membingungkan. Ini tidak akan kita gunakan. Variabel ini yang kita tentukan di dalam batas penelitian kita. Tidak bisa lebih. Ya, hanya ini. Sesuai dengan apa yang sudah kita buat sebelumnya. Alat bantu untuk mengarahkan. Bagaimana nantinya. Sudah ada. Karena di awal kita sudah tentukan outcome-nya akan seperti apa.
Jadi kita pasti sudah tahu, kita sudah menulisnya di rancang bangun, di proposal yang harus kita, di setiap proposal yang kita buat itu ada bagaimana cara untuk menganalisis datanya. Nah, saya sampaikan tadi bahwa dasar pemilihan dari desain yang akan kita gunakan ini tergantung dari tujuan penelitian kita, tujuan dari riset yang akan kita buat. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Sesuai dengan tujuan dari ide riset kita. Kalau tidak sesuai, ya biasanya di akhir dia tidak mengerti jalannya bagaimana. Itulah kenapa saya bilang banyak yang karena cari gampang, dia kemudian copy paste, diambil bab orang lain, bab 3 punya orang lain. Nah, itu tidak ada keterkaitan. Bisa saja memang tujuannya sama, tapi cara untuk mencapai tujuannya itu ada di bab 3 dan itu bisa saja berbeda. Dan itu kelihatan sekali. Itu yang disebut tidak ada benang merah. Ya. Kemudian topik atau judul yang kita asalnya seperti apa. Saya sudah jelaskan di mata kuliah yang lain. Identifikasi masalah. Bagaimana hubungan antar variabel itu dikatakan oleh penelitian sebelumnya atau teori-teori yang sudah ada. Bagaimana pengaruh dari satu perlakuan. Bagaimana hubungan antara variabel, antara dua variabel, antara satu dengan variabel yang satu, beberapa variabel dengan satu variabel. Kemudian bagaimana efek ketika kita memberikan perlakuan. Bagaimana ketika kita efek dari perlakuan itu seperti ini. Bagaimana reaksinya? Itu efek. Efeknya itu apakah dia merah, kemudian bengkak. Nah, tapi kalau pengaruhnya bagaimana? Apakah dia berteriak? Nah, itu pengaruhnya. Itu beda antara pengaruh dengan efek ya. Kemudian efek dari tindakan. Bagaimana dia akan membalas atau tidak. Itu gampangnya seperti itu. Nah, kita juga harus menguasai konsep teori yang digunakan dalam riset. Teori-teori yang kita gunakan di epidemiologi itu sudah jelas. Dari awal pengantar epidemiologi kita sudah tahu tentang trias epidemiologi, kita teori social determinant of epidemiology, kemudian teori Bloom. Itu teori-teori dasar yang kita pakai. Ya, kita menggunakan teori yang mana di dalam penelitian yang akan kita gunakan itu akan menentukan kita memilih riset. Nah, terus tingkat hubungan yang kita inginkan. Apakah kita menginginkan hubungan asosiasinya, atau kita melihat pengaruhnya bagaimana, atau kita melihat efek ketika kita memberikan pewarna di air itu apa yang akan kita lihat? Apakah dia berubah sesuai dengan warna? Itu efeknya. Kalau pengaruhnya, apakah dia dari pemberian pewarna kepada air ini bagaimana? Kalau dia asosiat itu, dia hanya sampai pada berhubungan atau tidak. Kalau pengaruh itu, dia hubungannya kuat atau tidak. Kalau efek itu besar, sudah ada. Misalnya 3 kali. Kalau kekuatan asosiasi itu ditentukan oleh nilai P di bawah 0,5, kalau dia derajat kepercayaan 95%, kalau dia derajat kepercayaan 99% di bawah 0,01 ada hubungan asosiasi. Nah, kuat tidaknya itu ditentukan oleh korelasi. Biasanya nilai R. Nilai R itu menentukan kalau dia 0 sampai 2,5, dia semuanya di bawah 1 ya. Kalau di atas 1 itu sudah efek. Jadi kalau pengaruh itu kekuatan hubungan itu 0 sampai 0,25 itu biasanya tidak kuat. Kemudian 0,251 sampai 0,5 ini nilai R ya. Itu berarti dia ada hubungan tapi lemah. Kalau 0,51 sampai 0, sedangkan di atas 0,751 berarti dia kuat. Semakin mendekati 1, semakin kuat asosiasinya. Nah, kalau pengaruh itu kuat pengaruhnya ya. Kemudian kalau efek itu biasa ditentukan oleh RR. Biasanya ketika kita meningkatkan, misalnya orang dia di situ terjadi banyak demam berdarah. Nah, ketika kita memberikan penyuluhan dan kita memberikan fogging, nah dia akan menurun sekian persen. Nah, kita mengukur itu dengan menganalisis itu dengan statistik. Oh, ternyata fogging dan penyuluhan itu berpengaruh menurunkan 3 kali lipat atau 2 kali lipat. Kalau 1 tidak kali lipat ya, karena kali itu sendiri. Yang penting di atas 1. Jadi 2 kali lipat penurunan dari angka kejadian demam berdarah misalnya. Efek. Nah, yang paling penting
untuk menyesuaikan ini. Banyak dari kita yang dia punya pemikirannya bagus, idenya bagus, konsep teori yang digunakan juga baik, dia menguasai tingkat hubungan, apa yang akan dia buat, apakah cuma gambaran, atau mengukur asosiasinya, mengukur pengaruhnya, atau mengukur efek, tapi dia tidak memperhatikan ini, dana. Kebanyakan penelitian yang baik itu mahal. Penelitian yang baik itu lama. Penelitian yang baik itu butuh tenaga. Dan tentu saja tersedia teknologinya. Kalau ini semua masuk, ada banyak dana, ada banyak waktu, ada banyak tenaga, dan ada teknologi yang akan menganalisisnya, yang mudah. Tapi kalau mau cari yang murah, ya sulit untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Kualitas yang bagus itu bisa didapat dengan harga murah, tapi kita harus mengorbankan waktu. Jadi, penelitian yang baik, murah, tapi waktu mengambil datanya lama, membuang tenaga, banyak tenaga yang dibutuhkan. Itu juga harus dipertimbangkan. Itu di eksperimen laboratorium. Cepat, kita bisa kumpulkan sampelnya dengan cepat, kita bisa olah datanya dengan cepat, tapi biaya yang akan kita keluarkan itu tidak sedikit. Nah, kalau mau baik penelitiannya, dananya sedikit, kemudian waktunya juga cepat, tidak membutuhkan banyak tenaga, itu tidak usah penelitian. Karena ada tergantung kemampuan Anda, sumber daya Anda itu seperti apa. Apakah punya dana, punya waktu, punya tenaga. Nah, kalau skripsi, usahakan carilah yang murah. Terus, ya 3 bulan paling tinggi sampai hasilnya siap. Ya, kemudian teknologi yang tersedia. Banyak orang yang punya data yang bagus, tapi dia tidak punya teknologi, dia tidak menguasai cara pengolahan datanya. Nah, ini yang paling banyak menjadi kendala dari kalian. Ini juga harus dipertimbangkan dalam pemilihan desain. Ini dia, langkah-langkah kita memilih desainnya. Yang pertama kita tentukan tadi tingkat asosiasinya. Ya, maaf tadi ada gangguan. Nah, kita mau memilih desain penelitian ini. Yang pertama kita tentukan tadi tingkat hubungannya. Pendekatan apa yang akan kita buat, mau kualitatif atau kuantitatif. Nah, bagaimana caranya kita mengumpulkan data, pengamatan, cuma mengambil data langsung ke satu tempat, atau kita melakukan uji, melakukan eksperimen terhadap satu kelompok atau satu grup tersebut. Kalau observasi, kita juga harus lihat apakah dia saat itu saja, bulan Januari, Februari sampai Desember. Itu kalau yang seri ya. Atau minggu pertama, minggu kedua. Kalau di epidemiologi kita menggunakan week, pekan ya. Kalau kebanyakan dari penyakit-penyakit yang kita surveillance, kita lakukan surveillance, laporannya per pekan. Kurva yang dilihat 52 pekan dalam 1 tahun, supaya kita bisa melihat kurvanya. Kita tidak melihat harian. Walaupun laporan yang diberikan harian, tapi peningkatan kurva itu mingguan. Makanya evaluasi untuk kalau sekarang COVID-19, mau dia naik atau turun statusnya, dia tetap perhitungannya minggu. Kalau dalam 1 minggu itu dia ada 1 hari yang lonjakannya tinggi sekali, tetapi tidak mempengaruhi rata-rata selama 1 minggu, dia biasanya akan bertahan di posisi yang sama. Kemudian kalau eksperimen memurni, apakah murni atau kuasi semu. Murni berarti kita tidak melakukan eksperimen dan biasanya di laboratorium, murni, tidak ada campur tangan yang lain. Kalau kuasi ya semu, ya eksperimen semu. Jadi dia tidak murni, ada hal-hal yang kita abaikan. Kemudian tidak. Kemudian blinding atau tidak. Ya. Kemudian, nah, di mana kita melakukannya? Apakah kita melakukannya di komunitas atau di laboratorium? Sedangkan sesudah kita menentukan caranya, kita mengumpulkan data, kita tentukan orientasi data yang akan kita ambil itu seperti apa. Observasional, cross-sectional ya, sesaat. Atau ke belakang. Kalau datanya ke belakang, itu retrospektif.
Walaupun kita ambil datanya sekarang, tapi kalau pertanyaannya mengenai masalah prospektif, kita ikuti dari sekarang. Misalnya, kita mau mengikuti perkembangan COVID bulan November, berarti kita ikuti dari sekarang sampai bulan November berakhir. Ya. Kalau retrospektif, berarti kita mau melihat ke belakang bagaimana pengambilan datanya sesaat, ya hari ini saja, tanggal 4 November. Nah, itu yang paling gampang. Next, ini dia. Kalau kita mau melakukan studi epidemiologi, kita bisa melihat dari awal yang akan kita lakukan, kita lihat dulu. Kita mau bikin apa? Studi deskriptif kan hubungan, pengaruh, atau efek. Kalau kita cuma melakukan gambaran deskriptif, itu bisa kita lakukan dengan apa? Case report, laporan kasus. Laporan kasus, misalnya laporan kasus yang adanya mahasiswa yang bunuh diri karena stres skripsi. Nah, itu bisa kita case report, kita bisa gali secara mendalam, tapi tentu tidak bisa kita gali kepada orangnya kalau orangnya sudah meninggal. Jadi kita bisa gali di teman-temannya atau orang-orang keluarganya, apa yang menyebabkan. Tapi mudah-mudahan tidak ada di IKM yang sampai begitu, karena sayang sekali, berarti dia tidak menguasai ini dan tidak punya hubungan interpersonal yang baik dengan pembimbing kalau sampai seperti itu. Atau karena cinta, aduh, kasihan sekali. Cuma gara-gara itu sampai mau bunuh diri. Nah, kita bisa melihat case yang saya sampaikan tadi itu di penemuan penyakit baru. Ada gejala-gejala yang ditimbulkan tidak pernah ada sebelumnya. Nah, itu dicari kedalamannya. Kalau case series, ya kasus yang berapa kasus itu terjadi secara berulang-ulang. Nah, itu masuk case series. Kita menentukan karakteristiknya, frekuensi. Kita hanya melihat kaitan antara variabel dependen dengan independen. Satu kali saja diambil datanya, ya cross seksional. Itu studi deskriptif saja. Tapi kalau kita mau analitik, ini ada dua. Kita observasi saja dari kuesioner alat ukur yang kita gunakan, atau kita mau eksperimen. Saya rasa sudah lewat epidemiologi klinik. Saya tidak perlu jelaskan lebih banyak randomized control trial dan kuasi eksperimen, karena kalian sudah tahu di epidemiologi klinik paling banyak ini eksperimental. Kita memberikan sesuatu, kita randomized control trial. Jadi ada kontrol, ada yang dikontrol, ada yang diberikan perlakuan, dan kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, kalau eksperimen kuasi, ya kita berikan saja, nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, kalau melakukan pengamatan, mau meneliti epidemiologi itu, kecuali epigenetik dan percobaan terhadap pembuatan obat baru, kita melakukan eksperimen. Bisa juga eksperimen sosial, tapi itu namanya sosial eksperimen. Itu tidak sama dengan RCT dan eksperimen kuasi yang dilakukan di institusi. Ya, eksperimen sosial dilakukan di masyarakat, tapi kita membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang besar untuk melihat pengaruh dan efek yang ditimbulkan. Sehingga kalau penelitian-penelitian epidemiologi yang cuma skripsi, kita bisa seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada banyak data per minggu, kita amati, itu time series. Nah, biasanya prevalence. Kemudian studi ekologis. Jadi studi ekologis itu kita melihat semua bagaimana hal-hal ekologi mempengaruhi sampai terjadinya satu kejadian penyakit misalnya. Nah, kita kan ada mata kuliah dulu, ada mata. Nah, itu studi ekologi itu misalnya kita mau melihat di pantai, dia erat kaitannya dengan penyakit apa, di gunung seperti apa, kemudian pada bayi seperti apa, pada orang dewasa seperti apa, ibu hamil seperti apa. Ini ada di mana-mana ya. Jadi satu kali saja pengambilan data, kemudian kita cari hubungannya bagaimana, kita cari pengaruhnya bagaimana, yang penting datanya diambil sekali itu saja. Kemudian kita cross seksional. Kita cross orang yang darah tinggi, dia menderita penyakit jantung koroner. Apakah orang yang menderita diabetes mellitus sekarang dulunya mengkonsumsi gula atau minuman bersoda? Case control berarti ada kasus, ada kontrol. Nah, kita biasanya lebih advance soal penelitian ya, karena kita mau mencari tahu kausa, mencari tahu penyebab. Nah, untuk mencari tahu penyebab itu kalau observasional, yang paling bagus memang kohort. Tapi karena kohort kontrol lah yang akan kita pakai. Mana yang kita jadikan kasus, mana yang kita jadikan kontrol. Ada perhitungan antara jumlah kasus dengan jumlah kontrol. Jumlah kasus 1, paling tinggi jumlah kontrolnya 4.
Jadi boleh 1:1, 1:2, 1:3, dan 1:4 untuk kasus. Nah, saya rasa itu juga sudah dijelaskan. Ada banyak mata kuliah metodologi penelitian juga sudah menjelaskan tentang kasus dan kontrol. Apakah kasus dan kontrol ini sering digunakan? Kebanyakan dari kalian menggunakan cross-seksional kalau skripsi. Sebenarnya kalau kita mau melihat hasil penelitian orang lain yang bagus, itu terus kita mau coba, jangan ikuti kalau dia bikin yang awalnya cross-seksional, sekarang kita buat case control-nya untuk membuktikan bahwa case control. Nah, dari case control ini kita bisa mengetahui bahwa misalnya orang yang hipertensi itu berpeluang berapa kali untuk dapat penyakit jantung koroner. Atau kita melihat kausanya, orang yang mengkonsumsi garam 1 sendok makan per hari, sekian kali lipat akan menderita hipertensi pada umur berapa. Itu hasil yang akan didapatkan dari case ya. Kita ikuti kohort itu ada prospektif, kita ikuti dari sekarang sampai tahun 2030 misalnya, atau kohort retrospektif, kita lihat dari laporan-laporan yang diberikan oleh medical record dari tahun 2021 sampai ke belakang tahun 2000 misalnya. Yang paling cepat yang bisa dilakukan itu adalah kohort pada ibu hamil. Banyak orang melakukan penelitian kohort pada ibu hamil karena apa? Karena waktu yang akan dilakukan untuk mengamati itu pendek, 9 bulan. Jadi dari dia ya. Atau kesembuhan pasien TB, dia lebih cepat lagi ternyata. Karena obat yang diberikan itu kan 6 bulan. Jadi kita bisa ikuti dari dia minum obat, dia terdiagnosis pertama kali, kemudian dia melakukan terapi, dan bulan yang ke TB, bagaimana hasilnya? Sembuhkah? Meninggalkah? Ada cacat di paru-parunya kah? Atau bagaimana? Saya tidak menganjurkan kalian kalau baru S1 mengambil penelitian kohort, kecuali kohort retrospektif melihat dari catatan medis sebelumnya. Dan untuk kita yang masih menggunakan catatan manual, saya tidak menganjurkan karena akan menyulitkan Anda. Tadi sekali lagi soal waktu. Itu akan membebani rumah sakit dan ada charge yang harus dibayar ke rumah sakit. Nah, ini penelitian deskriptif disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Jadi, informasi-informasi yang berasal dari subjek. Jadi, ada subjeknya, informasi kita gali dari dia. Kemudian kita berusaha untuk menggambarkannya. Itu deskriptif. Ingat selalu deskriptif itu mendeskripsikan, menggambarkan. Paling gampang di Indonesia ya, deskripsi ya, frekuensi, distribusi, dan fenomena-fenomena yang kita lihat dari objek. Bisa berupa laporan kasus. Laporan kasus ini tadi sudah disampaikan ya untuk menggali lebih dalam karena dia jumlahnya sedikit, biasanya penyakit yang baru. Ini kita tidak bisa menjudge lebih luas lagi untuk mendapatkan hubungan sebab akibatnya. Nah, kebanyakan laporan kasus ini merupakan penyakit baru tadi sudah disampaikan. Nah, dia bisa lebih dalam untuk diamati karena kasusnya sedikit. Jadi dia cenderung kepada kualitasnya yang akan kita cari, bukan kuantitasnya. Laporan kasus seperti ini, nah kita sudah bisa melakukan penelitian kuantitatif untuk melihat kausanya tadi. Terus time series ini laporan periodik, satu kasus yang dilaporkan terus-menerus, kemudian atau beberapa laporan kasus yang sama, ini biasanya informasinya lebih dalam, dan ini kita dapatkan biasanya data-data surveillance. Ini langkah-langkah. Pertama kita merumuskan masalah, tentukan tujuan apa, kaji pustaka, sampel yang representatif, sampel yang mewakili dari populasi yang akan kita teliti. Susun instrumen penelitian, kumpul data, analisis, dan tarik kesimpulan. Rata-rata cara penelitian deskriptif ini sudah kita pahami di luar kepala, langkah-langkah yang akan kita ambil. Karena sudah banyak mata kuliah yang menjelaskan mengenai langkah-langkah apa yang akan kita buat. Dan itu kebanyakan seragam kalau bagaimana kita menentukan. Makanya kalau diuji, ya hal-hal ini akan masalahnya. Tujuan penelitiannya, pustakanya bagaimana. Hal ini yang perlu kalian kuasai kalau mau proposal. Nah, kalau sekarang kita masuk ke analitik.
Ekologis tadi ini permulaan studi epidemiologi. Kita melihat korelasi antara penyakit dan faktor penyebab yang kita duga apa. Nah, kita melakukannya di prevalensi. Prevalensi itu jumlah penyakit lama tambah penyakit baru. Kalau insidence itu penyakit baru. Nah, kita membandingkan prevalensi penyakit dengan keadaan sosial ekonomi atau indeks tertentu. Misalnya indeks garam dengan hipertensi atau tingkat kejadian obesitas dengan kebudayaan makan. Rokok dengan kanker paru-paru. Nah, itu termasuk dalam studi ekologis. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana orang-orang di laut itu di dekat laut itu lebih banyak yang menderita hipertensi. Orang-orang yang di gunung itu lebih rentan terhadap asam urat dibanding dengan orang-orang yang ada di tepi laut. Jadi studi ekologikal itu sama dengan apa? Pepatah bilang garam di laut, asam di gunung bersatu dalam kuali. Nah, terang itu ada DP maksud. Jadi karena di makanannya mengandung asam yang tinggi, kemudian orang di laut asinnya tinggi, maka itu akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Kelemahan dari studi ekologikal ini adalah kita juga sulit untuk mendapatkan hubungan kausal. Nah, karena ada banyak faktor perancu. Faktor kanker paru, perokok, dan hubungan merokok dan kanker paru. Ada banyak faktor perancu. Banyak juga orang tidak merokok, dia menderita kanker paru. Atau orang yang bekerja di tempat pembuatan asbes. Nah, asbestosis ini bisa menyebabkan kanker paru di akhir. Kan? Apa sih yang menyebabkan? Apakah dia dari rokok atau dari asbestosis begitu? Atau TB dari TB kemudian dia berkembang menjadi CA paru. Nah, TB yang sudah sembuh kemudian panas, kemudian dia menjadi kanker paru. Nah, bisa membingungkan antara orang yang merokok dengan yang diakibatkan oleh TB. Nah, ini yang namanya faktor perancu. Atau faktor perancu itu misalnya hubungan antara konsumsi garam dengan hipertensi. Nah, tapi dia juga merokok. Nah, rokok menjadi faktor perancu terhadap cross-seksional. Ini paling sering dilakukan. Pengukuran variabel satu kali, satu saat. Sudah saya ulang-ulang tadi. Kemudian, efek dari faktor penyebab terhadap penyakit dinilai dalam waktu bersamaan. Misalnya rokok dan PJK. Ditanyakan apakah dia merokok atau tidak. Ya, ditanyakan saat itu juga. Atau hipertensi, dia merokok atau tidak. Atau diabetes, dia makan gula lebih banyak dari yang lain atau tidak. Satu kali itu ditanyakan. Ini langkah-langkahnya. Rumuskan pertanyaan penelitian, identifikasi yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat atau tergantung. Misalnya hipertensi. Jadi mana yang variabel bebasnya? Oh, hipertensi. Hipertensi atau tidak. Kemudian tergantungnya PJK, penyakit jantung koroner. Nah, berarti tidak PJK itu tidak berubah. Yang berubah dinamis itu yang hipertensi. Itu yang variabel bebas dan yang tergantung. Jadi PJK tergantung dari hipertensi. Kita tetap menjadi banyak masalah dari kakak-kakak kalian. Jadi menetapkan populasi. Tujuan populasi ini membuat penelitian itu menjadi tidak berkualitas. Kalau dari awalnya sudah bagus, kemudian populasi yang ditentukan itu tidak sesuai. Ada kan dari kalian itu mau cari gampang, mau pulang kampung, penelitian di kampung. Padahal materi yang kalian sampaikan itu di awal, ide yang kalian dapat itu bagus. Tapi kalau mau diterapkan di tempat kalian yang ternyata data awalnya itu tidak sesuai. Misalnya kita mau melihat antara hubungan penerapan protokol COVID-19 di kampung A misalnya. Ternyata setelah dicek kampung A itu menurut dia mereka tidak pakai masker, tidak sering cuci tangan. Tapi setelah dia penelitian ternyata bagus. Atau orang-orang yang dia bilang pemakaiannya tidak cuci tangannya tidak menjaga jarak ya sering berkerumun. Tapi kejadian COVID-19 di kampung itu tidak ada. Jadi apanya akan kita lihat tidak ada variansinya nanti.
Jadi penting untuk menetapkan populasi mana yang akan kita gunakan dalam penelitian, dalam riset kita. Kemudian, dari populasi ini, sampel menunjukkan populasi. Jadi, siapa-siapa yang akan kita tarik, kalau sampel itu penarikan sampel. Dari satu tumpukan, kita menarik kira-kira mana yang mewakili ini tumpukan ini. Nah, kita tetapkan yang mana, yang bagaimana yang jadi sampel, yang mewakili ini. Bagaimana? Ada perhitungan rumus besar sampel. Teknik penarikan sampel yang mau dipilih sebagai sampel itu ada tekniknya. Random kah? Atau purposif kah ditentukan dari awal? Dan bagaimana kita melakukan pengukuran terhadap ini juga. Instrumen pengukuran apa yang akan kita gunakan? Alat ukur apa yang akan kita gunakan untuk mengukur sampel ini? Itu yang sering tidak connect di kalian. Sebenarnya inti dari kita mau meneliti karena kita kesehatan masyarakat ada di sini. Bagaimana kita menetapkan teknik pengambilan sampelnya, bagaimana pengukurannya, bagaimana ini menjadi kekuatan kita. Kalau kita juga tidak mengerti, berarti mungkin sama dengan yang dikatakan di Reels, kalian salah jurusan. Ya, enggak apa-apa. Ini sih kalau di bank enggak terlalu banyak diperlukan, di Indomaret juga enggak kesehatan, ini penting. Ya, kemudian teknik pengukuran. Misalnya bagaimana kita mengukur pengaruh rokok dan kadar kolesterol terhadap penyakit jantung koroner. Tekniknya kita mau bagaimana mengukurnya? Apakah kita kalau rokok dengan PJK kita mau ukur bagaimana? Jumlah batangnya kah? Kalau kadar kolesterol kita mau ukur, nah penelitian yang cepat itu tidak terstandar. Kita tidak menggunakan itu di penelitian ilmiah. Dan bagaimana kita melakukan analisis sesudahnya. Ini langkah-langkah cross-seksional yang harus kita kuasai supaya bagus risetnya. Ini ya. Jadi kita mau cari relatif risiko relatif. Jadi prevalensi penyakit pada kelompok risiko atau pada prevalensi pada kelompok yang dibanding bagaimana kejadiannya satu penyakit ini pada kelompok yang risiko dan yang tidak berisiko. Untuk lebih efisiensi digunakan untuk penyakit yang sering, masalah yang sering, biasanya 10%. Nah, studi prevalensi ini kalau di puskesmas ya kita bisa melihat dari 10 penyakit terbanyak. Nah, biasanya itu jumlahnya di atas kan hubungan kausal. Kausalitas. Desain penelitian ini disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat. Jadi kalau orang mencari tahu apakah yang kemarin itu apakah minum minuman bersoda merupakan penyebab diabetes mellitus tipe 2, bagaimana jalannya? Nah, kita bisa membuktikannya dengan desain penelitian kausalitas. Kausalitas itu tentunya kalau yang orang yang minum minuman bersoda saat ini, sekarang ini, tidak bisa kita langsung katakan bahwa sebentar dia langsung naik, tapi ada pemeriksaan khusus yang memastikan diagnosanya adalah diabetes mellitus. Kalau ada yang mengangkat hubungan antara konsumsi minuman bersoda dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2 di waktu yang pertama, sia-sia. Sia-sia karena apa? Masa kita mau mengkohort mengikuti sampai ini mahasiswa IKM dapat diabetes. Kedua, minum sekarang. Periksa sekarang. Bisakah seperti itu? Bisa, tapi kemungkinan hasilnya pemeriksaan laboratorium dia, maka hasilnya nanti tidak terbukti. Tidak terbukti karena apa? Karena desainnya dari awal topik yang dipilih tidak memperhatikan prinsip-prinsip pemilihan judul. Metode belum menguasai tentang desain penelitian. Tidak apa-apa perbaiki. Tidak apa-apa salah, yang penting jangan berdusta. Nah, ini penelitian kausalitas itu sama untuk tetapkan masalah, tujuan, kaji teorinya, ada hipotesisnya, ini ukuran sampelnya, jadi dari populasi sampai sampel itu ada ukurannya, ada cara mengambilnya, klasifikasi jadi kita kelompokkan, kemudian kita definisi. Definisi itu seperti ini, batas, bingkai. Kalau kita kasih luas, ya dia menjadi luas. Kalau kita kasih kecil, ya cuma sebesar itulah, seluas itulah penelitian kita. Jadi penting untuk mendefinisikan variabel. Soda itu adalah apa? Minuman bersoda, misalnya mereknya apa, Coca-Cola, apalagi Sprite, Fanta.
Minuman bersoda itu tabs. Minuman bersoda yang alkohol, minuman bersoda yang zero batasan penelitian kita. Oh, yang saya mau teliti itu ya cuma ini loh, cuma minuman Coca-Cola, Fanta, Sprite misalnya. Ya. Kemudian susun instrumen penelitian. Banyak dari kita yang karena mau mengikuti saja pakai instrumen yang sudah dibuat oleh orang lain. Dan menurut saya adalah menentukan instrumen penelitian. Karena ini yang menurut saya paling penting untuk mengukur sesuatu. Karena kalau salah, salah juga. Kalau kita mau menghitung tinggi badan, kita pakai apa? Alat yang paling bagus. Mikrotoa. Kita tidak bisa menggunakan timbangan. Karena timbangan, jadi kalau kita menggunakan timbangan, kita harus mengukur berat badan, kita menggunakan timbangan. Timbangan yang bagaimana yang bisa menggambarkan ketepatan? Oh, yang sensitivitasnya 0,1 kilogram. Jadi ada bias tapi cuma 0,1. Kalau kita membuat alat ukur menggunakan kuesioner, apakah ini kuesioner yang kita lakukan itu tepat untuk mengukur? Nah, karena ini kuesioner, itu harus diuji dengan baik. Apakah dia valid digunakan? Apakah reliable untuk digunakan? Teliti. Apakah dia sudah mewakili apa yang akan kita gali dari objek penelitian kita? Ini yang paling penting. Walaupun banyak orang yang mengabaikannya di awal. Dia mengerti konsepnya, tapi ketika ini yang paling berbenturan ini di hasil kalian. Instrumen yang kalian pakai itu seringkali tidak menggambarkan judul kalian, tidak menggambarkan tujuan kalian, tidak menggambarnya hati-hati. Dan karena mungkin dosen pembimbingnya banyak pekerjaan, jadi dia sudah tidak memperhatikan dengan baik pada saat proposal, apalagi kalau proposalnya dilakukan secara umum, tidak banyak yang memperhatikan, maka turunlah mahasiswa itu dalam kesesatan. Dan ada hasilnya, dilihat tidak sesuai dengan tujuannya, latar belakangnya, maka pusinglah kalian. Mau turun keluar dana lagi, butuh waktu lagi. Jadi penting instrumen penelitian. Dan memang tidak banyak yang mengerti bagaimana menyusun instrumen penelitian. Kalau di S2 epidemiologi sih dapat. Saya tidak tahu kalau di S2 yang lain, tapi kalau di S2 epidemiologi, S3 itu instrumen penelitian sangat ditekankan. Karena kebaruan kita, alat yang kita gunakan, ketajamannya itulah yang menentukan hasil yang baik dari pahami. Kalau banyak dari penelitian yang dilakukan akhirnya tersesat di hasil karena tidak menguasai instrumen dan cara membuat instrumen. Harusnya nanti di penelitian penulisan ilmiah ada penyusunan instrumen. Nanti tanyakan ke Mir Ilham. Ini sudah bagiannya mengajar di situ. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan metode pengumpulan data? Bagaimana kita mengumpulkan datanya? Collecting data itu menggunakan statistik, dan dari situ kita menarik kesimpulan. Korelasi. Correlate. Relasi itu hubungan. Korelasi, saling berhubungan. Nah, desain penelitian ini dibuat untuk meneliti bagaimana kemungkinan hubungan yang terjadi di antara variabel dengan memperhatikan besaran koefisien korelasi. Jadi memperhatikan besarnya R, besarnya kekuatan hubungan itu, besar. Diagram koefisien korelasi itu kalau diagram dapat dia ini, nah, kalau dia bulat, nah, di tengah inilah koefisien korelasi. Semakin dia gerhana matahari atau gerhana bulan, semakin dia begini ya, berarti ini korelasinya sedikit, ya, tidak terlalu kuat. Nah, langkah-langkah penelitian korelasional itu tidak jauh berbeda dengan penelitian kausalitas tadi. Nah, pada umumnya ingin melakukan verifikasi teori yang disampaikan itu benar atau tidak, tentu pada orang tertentu. Jadi, makanya penting kalau judul-judul itu ada kepada populasi yang mana, tahun berapa dilaksanakan, siapa-siapa yang menjadi sampelnya. Nah, ini biasanya yang membedakan dengan penelitian yang lain. Walaupun desain yang digunakan, cara-cara, metode, instrumen yang digunakan sama, tapi ketiga ini bisa mengkonfirmasi, oh ternyata tahun lalu dengan tahun ini beda. Langoan beda dengan orang Kawangkoan, walaupun dekat begitu, karena tempatnya. Kemudian, oh ternyata di Kawangkoan sendiri berbeda antara orang Sendangan dengan orang yang di Kawangkoan, yang ada tanpa mandi air. Itu yang bisa membuat kita triknya ya lebih mudah. Ya ganti saja lokasinya, tahunnya kan beda.
Itu bisa menjadi kekuatan kita mengangkat topik yang sama yang pernah diangkat oleh orang lain. Selama dia masih punya masalah, kita masih bisa mengangkat topik dan tema itu, letterle apa yang sudah dia tulis sebelumnya. Itu namanya plagiasi. Nah, ini tindakan. Biasanya melakukan perbaikan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini studi evaluatif, mau melihat bagaimana program TB telah berjalan selama ini. Apakah dia berpengaruh terhadap penurunan kasus? Program DBD, apakah DBD menurun atau metode yang sudah diterapkan? Misalnya, kalau penelitian tindakan ini studi operasional, kita tadi bagaimana membuat suatu gedung dari gambar yang sudah ada, bagaimana membuat suatu gedung. Apakah sesuai? Tidak jarang ketika gambar yang sudah kita buat itu seperti ini harus diganti, seperti itu penelitian tindakan. Karena membuat suatu bangunan itu menjadi lebih baik. Ini langkah-langkahnya. Rumuskan masalah, kaji pustaka. Ini hipotesis itu tidak wajib kalau di penelitian tindakan. Hanya jika diperlukan. Kemudian buat desain penelitian. Sebentar. Desain penelitian. Nih, mana yang paling cocok dengan kondisi lapangan yang ada. Kita tentukan kriteria-kriteria evaluasi apa yang akan kita buat. Biasanya kriteria evaluasi ini sudah ada indikatornya dibuat keberhasilannya. Misalnya penurunan tadi, ada berapa persen penurunan yang kita harapkan. Dan kalau di Indonesia, patokan yang kita pakai itu Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Panjang, RPJMN. Nah, itu misalnya tahun 2030. Nah, itu menjadi patokan kita untuk melakukan penelitian tindakan ini. Kemudian kita kumpulkan data, analisis, dan susun laporan penelitiannya. Rata-rata sih sama saja. Yang membedakan ya cuma di sini. Kalau langkah-langkah penelitian dia ada kriteria-kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya yang harus tercapai. Kemudian desain eksperimental. Walaupun tunggu Ilham. Nah, penelitian eksperimental yang akan dilakukan di laboratorium di masa kalian ini mungkin tidak ada atau sedikit dan dia mahal, tetap juga harus dijelaskan. Jadi desain penelitian eksperimental ini dari hierarki dari laporan kasus, case series, kemudian korelasi, case control. Nah, yang paling tinggi ini eksperimen untuk membuktikan kausalitas. DP tingkatan. Ini ada tingkatan yang paling tinggi untuk membuktikan bahwa B. Nah, kita bisa membuatnya dengan membandingkan antara orang-orang yang kita berikan perlakuan, kelompok yang diberikan perlakuan dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Ragamnya biasanya ini pretest, post-test. Ada kelompok yang ada dua kelompok. Satu kelompok ini dua kelompok ini di pretest. Nah, ketika ini di pretest, yang satu diberikan. Nah, kemudian dia kedua-duanya di post test, dihitung ya. Yang satu cuma post test dan pretest dan post test, yang satu ada perlakuan ya, pretest dan post test. Nah, kalau post kelompok kita berikan perlakuan, nanti dua-duanya dilakukan post test. Mau lihat bagaimana hasilnya. Ini eksperimental semu, kuasi eksperimen. Ini dia untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh melalui eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan manipulasi. Semua variabel yang relevan ada, ini dikontrol, ini dikecualikan, ini tidak dipakai. Jadi berjalan begitu saja. Ada ragamnya one shot case study. Jadi diberikan satu perlakuan, kemudian dievaluasi. Yang mudah ya, yang one group post test, pretest post test, misalnya kelas kalian. Kelas kalian, saya buat pretest, saya berikan perlakuan. Ini akan dilihat bagaimana pengaruh pemberian materi saya dengan hasil yang kalian dapatkan. Itu one group post test. Kemudian static group comparison. Jadi grupnya statis, tapi kita bandingkan. Grupnya sama. Uji posnya. Kita bandingkan dua grup ini. Bagaimana? Nah, dua grup ini kita bandingkan, tapi tidak ada pretest. Nah,
Kalau comparison, kita membandingkan misalnya kelas A dan kelas B yang sama, satu kelas yang sama, tapi kemudian kita post-test, kita lihat perbandingan antara dua kelompok ini. Grounded design. Penelitian disusun untuk membuat generalisasi empiris. Jadi apa yang kita alami sekarang ini, kita mau buat dia menjadi satu temuan ilmiah. Kita bisa apa yang akan kita gunakan, membuktikan dan mengembangkan teori. Teori yang sudah ada bahwa kesehatan dipengaruhi oleh derajat kesehatan manusia dipengaruhi oleh apa? Lingkungan, perilaku, dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan, dan kemudian dipengaruhi oleh keturunan atau genetika. Ada 4 hal yang mempengaruhi. Tapi sekarang ternyata lingkungan itu ya lingkungan yang mana? Ada lingkungan sosial, ada lingkungan biotik, ada perilakunya berkembang, yang mana pendidikannya, sosialnya itu juga berpengaruh. Nah, itu dibuktikan lewat penelitian grounded. Ini langkah-langkahnya, yaitu menentukan masalah penelitian, kita catat semua fakta yang ada secara holistik dan naturalistik. Jadi alami apa adanya kita catat. Kemudian kita lakukan interpretasi terhadap fakta, kita buat deskripsi tentang fenomena yang kita amati, kita rumuskan ini umum. Nah, kita kaitkan ini ternyata memang terjadi pada setiap orang. Apakah ini dia bersifat teoritis? Kita menyusun proporsinya bagaimana, konsepnya bagaimana, dan teori yang baru yang kita keluarkan itu bagaimana. Kemudian kita susun laporan penelitiannya. Terakhir, tambahan saja untuk kalian, tahap penelitian, tetapkan masalah, hipotesis, tarik kesimpulan. Riset semua sama dengan ini. Penulisan ilmiah juga sama seperti ini. Hanya yang kita tonjolkan di penelitian ilmiah, penulisan ilmiah adalah bagaimana kita membuat ini menjadi satu tulisan. Menghasilkan satu tulisan. Atau membuat tahapan ini menjadi laporan. Tapi untuk metode bagaimana membuat ini terjadi, ya metode riset epidemiologi. Dan ini kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh kalian. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Enggak benar. Nggak ada? Tidak Oke, benar. kalau ada yang mau bertanya, silakan japri ke saya. Karena kalau nggak ada, kita mencoba di kampus. Nggak ada? Materi bisa di-download di LMS. Absen untuk partisipan juga dari Zoom. Nanti kita sampaikan di LMS. Bisa dicek di situ berapa menit saya hadir, siapa yang hadir, akun apa yang digunakan. Jadi sampai di sini dulu pagi ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk tugas, saya mengambil nilai termasuk mid semester dari tugas yang kalian sampaikan di penulisan ilmiah dan seminar epidemiologi. Sekian perhatiannya. Terima kasih.